kembali lagi kita di strategic hour kita, yang pastinya ini akan memberkati saudara lewat setiap kebenaran demi kebenaran dari rumah Tuhan yang akan memberondong roh saudara dengan makanan firman yang limpah. Dan kita masih dalam tema besar kita, yaitu increasing dalam hal iman, dalam hal faith. Hari ini kita akan membahas tentang gift of faith atau karunia iman. Bagaimana iman yang terus dibangun, terus bertumbuh sampai pada akhirnya dari biji sesawi yang kecil menjadi pohon sesawi yang besar dan memanifestasikannya menjadi karunia iman. Ya, jadi iman ini adalah sesuatu yang bisa bertumbuh sampai dia menjadi karunia iman, dimanifestasikan. Kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 9. Mari bersama-sama kita membacanya. Roh yang satu juga memberi kepada orang yang satu kemampuan yang luar biasa untuk percaya kepada Kristus, sedangkan kepada orang lain roh itu memberi kuasa untuk menyembuhkan orang lain. Dalam terjemahan BMIK. Sekarang saya akan baca 1 Korintus 12 ayat 9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ia memberikan iman yang istimewa, garis bawahi, kepada seorang dan kepada yang lain diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi sebenarnya apa karunia iman ini? Apa bedanya iman biasa dengan karunia iman? Kita akan membahas di seri pengajaran ini supaya saudara bisa terus mengerti tentang iman lebih dalam lagi. Saya rindu ada pewahyuan yang progresif, pewahyuan yang terus terjadi layer demi layer terbuka dalam hidup saudara, sehingga iman kita tidak stagnan, tapi iman kita agresif, iman kita menerobos, dan iman kita aktif, ya. Karunia iman mengoperasikan iman yang tidak lazim atau unusual untuk dapat mencipta di alam natural dari apa yang tidak nampak oleh mata jasmani. Jika karunia iman merupakan iman yang unusual atau iman yang tidak lazim, hasil daripada iman yang sudah terus dikembangkan dan dimodifikasi, di-upgrade dan di-update, sampai dia dapat mencipta di alam natural apa yang tidak nampak oleh mata jasmani. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, karunia iman adalah iman di atas rata-rata, bukan sekedar iman orang percaya biasa atau pada umumnya. Saudara dapat baca dari terjemahan firman Allah yang hidup 1 Korintus 12 ayat 9, dikatakan di sini ia memberi iman yang istimewa. Ya, ada sesuatu pemberian iman yang istimewa dalam bentuk karunia iman kepada seseorang. Ya, sehingga seseorang dapat melakukan satu hal yang luar biasa ketika ia ada di tengah-tengah jemaat. Ya, secara sederhana seperti itu. Nah, mari sama-sama kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus dan teman-temannya lain, seorang yang menganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi orang-orang ini dipilih karena mereka dirasa memiliki iman yang benar-benar bukan hanya iman pada standar orang percaya, tapi iman yang sudah terus dimodifikasi, di-upgrade dan di-update sampai kepada iman yang bisa dipakai membangun jemaat. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, bahwa karunia iman itu mengerjakan hal-hal yang unusual, hal-hal yang tidak lazim, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau iman itu hanya untuk diri kita sendiri, kalau karunia iman itu levelnya untuk saudara membangun jemaat. Ingat, semua yang dikatakan karunia sifatnya untuk membangun jemaat, bukan hanya untuk orang itu. Jadi lewat karunia iman ini, tadi Stefanus dan teman-temannya dipilih untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk gerejanya, untuk pelayanan, untuk jemaatnya Tuhan. Jadi kalau saudara sampai di tahap level saudara masuk kepada karunia iman, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun hidup orang lain, untuk mengoperasikan iman yang unusual, iman yang tidak lazim, iman yang di atas kata-kata pada umumnya. Karena saudara sudah memodifikasi, mengupdate daripada iman saudara dari iman level orang percaya pada umumnya. Ya, mari sama-sama kita buka dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa yang dimaksud bertolak dari iman dan memimpin kepada iman? Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada iman orang percaya umum, ada iman orang benar. Kalau saudara sudah di level orang benar, artinya hidupmu sudah benar. Bukan hanya sekedar orang percaya. Orang percaya hidupnya belum tentu benar. Tapi kalau dia terus di-upgrade sampai dia dapat melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, maka dia akan mencapai level yang dikatakan orang benar.
Kalau saudara sampai di level orang benar, saudara bukan lagi dibenarkan. Tapi memang saudara sudah hidup dalam kebenaran. Beda ketika saudara masih berdosa, ditebus, saudara dengan iman percaya Yesus diselamatkan, dibenarkan. Bukan karena perbuatan saudara. Tapi di level ini orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang dikatakan bahwa kalau saudara sudah sampai di level orang benar, artinya hidupmu memang benar. Setelah ditebus Yesus, engkau mengerjakan keselamatanmu, engkau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Ini yang dikatakan saudara naik level kepada orang benar. Nah, iman bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Nah, saudara harus bertumbuh terus dari level iman orang percaya kepada karunia iman. Iman yang bertolak memimpin kepada iman adalah level iman kepada level selanjutnya. Jadi iman itu terus progresif. Iman itu terus increasing, meningkat. Kalau saudara ingat perumpamaan yang Yesus berikan tentang biji sesawi, itu sayur-sayuran yang bijinya paling kecil, tapi kalau sudah tumbuh dia akan menjadi pohon sayuran yang paling besar. Ini berbicara daripada iman yang progresif, iman yang terus bertumbuh, yang saudara upgrade, saudara modifikasi, saudara update di hadirat Tuhan, sehingga dia terus bertambah sampai kepada level untuk membangun jemaat, sehingga saudara bisa menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Nah, penting untuk kita memperhatikan, ya, apa itu iman orang percaya. Nah, di sini kita akan membandingkan Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Karena kemurahannya saudara-saudara diselamatkan karena iman. Jadi kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kepada Kristus bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan merupakan suatu karunia dari Allah. Jadi iman pada level orang percaya itu dikaruniakan untuk kita mampu percaya kepada Yesus dan dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi iman orang percaya itu merupakan iman pada level keselamatan. Dari mana saudara orang berdosa, saudara tidak mengenal Tuhan Yesus, saudara hidupnya tidak kudus, tidak benar, tapi saudara punya iman, saya percaya Yesus, maka saudara dibenarkan. Namun bukan berarti saudara terus-menerus hidup dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kekeliruan. Nah, iman ini harus bertumbuh kepada level iman orang benar. Tadi ingat dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar juga hidup oleh iman. Nah, pertanyaannya, di level orang percaya, imannya tidak mungkin sama dengan level orang benar. Bukankah seperti itu? Saudara nggak mungkin bisa naik ke level orang benar kalau imanmu tidak di-upgrade, imanmu tidak di-update. Bukankah seperti itu? Inilah alasannya kenapa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman. Ketika kita konsumsi firman secara terus-menerus, konsisten dan persisten, itu akan mengupdate, memodifikasi iman kita yang asalnya level orang percaya, akan menjadi iman pada level orang benar. Sehingga saudara bukan lagi sekedar mengandalkan kasih karunia Tuhan, ya saya pendosa, saya perlu anugerah Tuhan, saya nggak bisa hidup benar, saya dibenarkan oleh iman. Ya saya tidak apa-apa, hidup saya tidak benar, yang penting saya punya iman kepada Yesus. Tidak lagi seperti itu. Tapi inilah definisi yang dikatakan firman Allah, supaya saudara mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi saya rindu saudara tidak mempermainkan kasih karunia yang diberikan kepada kita, justru kita harus mengerjakan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan mengupgrade iman kita terus-menerus sampai kepada level iman orang benar. Sampai saudara imannya bahkan menjadi karunia iman yang bisa dimanifestasikan kepada jemaatnya Tuhan. Baik. Ada beberapa hal tentang iman yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, bahwa iman adalah aset yang dapat diwariskan turun-temurun kepada anak istrimu, kepada anak rohanimu. Jadi iman itu seperti aset yang bisa saudara wariskan. Oleh karena itu selalu dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya Abraham meneruskan imannya, mewariskan kepada Ishak, Ishak mewariskan kepada Yakub, dan kepada keturunan-keturunan Israel yang selanjutnya. Pertanyaan saya, kalau saudara meninggal, apa yang mau saudara wariskan kepada keturunan selanjutnya, kepada generasi selanjutnya, apa? Apakah cukup hanya mewariskan uang? Kalau anakmu tidak takut akan Tuhan, dia akan pakai uangmu yang kumpulkan bertahun-tahun, dia akan habiskan dalam waktu yang singkat. Kalau saudara hanya memberikan warisan uang.
atau warisan aset saudara selama hidup, selama bekerja di bumi. Saudara berikan tabungan saudara, saudara berikan warisan tanah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah generasi selanjutnya mampu mengelola? Apakah saudara yakin mereka dapat mengerjakan semua aset, semua kekayaan yang sudah saudara wariskan tanpa takut akan Tuhan? Saya ragu. Karena orang yang tidak takut akan Tuhan akan cenderung menghanguskan, menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang bersifat kedagingan atau dosa. Memanifestasikan dosa. Ini pentingnya kita memandang iman sebagai sesuatu yang berharga. Sebagai satu legacy, inheritance, sebagai satu warisan. Saya bisa seperti ini karena ada warisan iman dari generasi-generasi sebelumnya. Yang tentunya menjadi orang tua rohani saya yang memberikan kepada saya warisan iman. Sehingga saya dapat mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bisa saya kerjakan. Jadi tidak berojol saya seperti ini hebat. Tapi ada warisan iman yang saya terima dari generasi sebelumnya. Yang saya jaga, yang saya kerjakan, saya kelola. Dan saya siapkan untuk generasi selanjutnya. Lewat pola pembapaan rohani atau fathering. Karena lewat pembapaan rohani, maka saudara menerima iman dari generasi sebelumnya kepada generasi yang selanjutnya. Seperti itulah Paulus mewariskan imannya kepada Timotius. Seperti itulah Elia mewariskan imannya kepada Elisa. Seperti itulah Musa mewariskan imannya kepada Yosua dan Kaleb. Saya rindu kita bisa mewariskan sesuatu yang tidak sekedar bersifat materi, tetapi sesuatu yang bersifat iman, sesuatu yang bersifat supranatural, kekayaan rohani yang tidak bisa dicuri oleh manusia, tidak bisa dicuri oleh pencuri. Bukankah firman Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga di mana ngengat dan karat tidak merusakannya, pencuri tidak membongkarnya. Kalau saudara memberi kekayaan uang, aset, natural, itu bisa dicuri, itu bisa hilang. Tapi kalau saudara memberi warisan iman ini adalah sesuatu yang akan menjadi pondasi kehidupan generasi selanjutnya. Saya ulangi, warisan iman akan menjadi pondasi kehidupan generasi yang selanjutnya. Nah, ini lebih penting daripada sekedar kekayaan jasmani yang kita wariskan. Generasi demi generasi berganti. Tetapi ketika iman itu dijadikan satu warisan, apakah saudara tahu bahwa generasi yang selanjutnya akan mengenal Tuhan dari perspektif pengenalan akan Tuhan yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan. Penyingkapan akan Tuhan, penyingkapan akan kebenaran di generasi selanjutnya yang diwariskan, itu akan menolong generasi yang selanjutnya untuk hidup takut akan Tuhan, untuk menerima mandat Tuhan. Ingat, di setiap generasi ada mandat, ada agenda Tuhan, ada tugas khusus. Ada agartos egon, yang merupakan tugas khusus untuk tiap generasi, untuk tiap pribadi, untuk mengerjakannya. Kenapa Salomo bisa membangun bait suci? Ada warisan dari Daud. Daud mengumpulkan, Salomo membangun. Inilah yang disebut kerjasama antara dua generasi yang berbeda. Tuhan sudah provide lewat generasi yang sebelumnya, lewat Daud. Jadi ketika Daud diberi kekayaan, ada tujuan Tuhan di sana. Untuk Salomo di generasi yang selanjutnya, dia mewarisi imannya Daud dan dia dapat membangun rumahnya Tuhan. Jadi kalaupun hari ini saudara sudah tua, saudara punya anak cucu, saudara diberi kekayaan, ingat. Saudara tidak hanya mewariskan uang saudara seperti Daud, tapi saudara harus mewariskan visi Tuhan. Iman saudara, pengenalan akan Tuhan, penyingkapan siapa Tuhan dalam hidup saudara kepada generasi yang selanjutnya. Maka generasi yang selanjutnya akan membangun rumah Tuhan. Maka generasi yang selanjutnya tidak akan menghabiskan keuangan itu dengan sia-sia. Tetapi ada agenda Tuhan dari setiap keuangan yang kita terima. Seperti itu juga ada agenda Tuhan. Kalau hari ini saudara punya pengenalan akan Tuhan, saudara kaya secara rohani, ada tujuan Tuhan supaya kekayaan itu diwariskan kepada anak-anak rohani saudara, kepada anak-anak jasmani saudara. Jadi iman adalah aset. Ini poin yang pertama yang penting sekali untuk saudara ingat. Jadi jangan anggap remeh iman. Ini membuat saya memutuskan untuk saya mau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya mau benar-benar hidup di jalan Tuhan. Karena saya tahu pilihan saya akan menentukan generasi selanjutnya. Kalau saya nanti punya anak jasmani, saya punya anak-anak rohani.
Apa yang menjadi keputusan saya hari ini akan mempengaruhi generasi yang selanjutnya. Saudara jangan pikir keputusan saudara di masa ini tidak mempengaruhi generasi selanjutnya. Apa yang mau saudara wariskan kepada generasi selanjutnya? Kami yang ada di generasi ini adalah hasil daripada warisan generasi di sebelum kami, di atas kami. Ketika pengenalan takut akan Tuhan itu diwariskan ke generasi selanjutnya, maka terjadi yang namanya tongkat estafet, saudara. Dan ingat, jangan puas. Saya pun harus beri tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Itu tugas saya. Dan bukan hanya itu. Karena Elia berhasil memuridkan, membapai Elisa. Itu alasannya kenapa Elisa, kalau saudara baca, memanggil Elia, Bapakku, Bapakku. Tapi Elisa berhasil memuridkan, membapai Gehasi. Namun dia tidak berhasil membuat Gehasi memuridkan. Jadi tugas saya bukan hanya membuat saudara dimuridkan, dibapai secara rohani. Tetapi tugas saya adalah memastikan saudara pun membapai generasi selanjutnya. Membangun generasi selanjutnya. Itulah warisan iman. Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Ada warisan. Keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika dia bisa mewariskan imannya kepada generasi selanjutnya dan membuat generasi selanjutnya menerima warisan iman yang meneruskannya kembali. Bukan hanya saya berhasil memberi tongkat estafet, it's good. Itu tahap pertama. Tapi setelah saya berhasil memberi tongkat estafet kepada saudara, keberhasilan saya yang kedua adalah memastikan saudara memberi tongkat estafet kepada generasi yang selanjutnya. Dan keberhasilan saudara sebagai G1 atau generasi 1 yang terhubung langsung menjadi anak rohani saya apa? Saudara harus memastikan G2 saudara menerima mandat Tuhan dari tongkat estafet saudara. Dan bukan hanya itu, keberhasilan saudara yang kedua adalah membuat G3 saudara atau generasi yang selanjutnya dari anak rohani saudara yang adalah cucu rohani saudara menerima mandat yang sama. Itu yang selalu dikatakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lanjut dari satu generasi ke generasi ke generasi. Saya rindu di dalam nama Yesus, ada impartasi dari rumah Tuhan, ada warisan rohani yang mengalir bagi setiap engkau anak-anak rohani yang terkoneksi dengan kami Open Heaven dimanapun engkau berada, sehingga engkau menerima warisan iman sebagai aset untuk engkau membangun generasi selanjutnya di dalam nama Yesus. Lalu poin yang kedua, perhatikan saudara, poin yang kedua, iman bekerja seperti mesin waktu yang mempercepat segala sesuatu. Bukankah iman itu mempercepat penggenapan dari segala sesuatu? Cepat atau lambatnya bergantung iman saudara. Ya, kalau hari ini saudara sedang berdoa menantikan sesuatu, cepat atau lambatnya memang ada waktu Tuhan. Ada kairos, tapi ingat ada kairos, ada kronos. Kronos waktu manusia, kairos waktu Tuhan. Semua bergantung waktu Tuhan, betul. Tetapi iman kita bisa mempercepat atau memperlambat juga. Ya, iman saudara dan saya bisa mempercepat atau memperlambat penggenapan demi penggenapan yang terjadi. Bagaimana caranya? Ketika kita memanifestasikan iman, maka kita akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Kita sedang mempercepat agenda Tuhan. Yesus melayani tidak lama-lama 3,5 tahun. Sangat efektif. Usia 30 tahun sampai 33,5 tahun sebelumnya dia persiapan. Saudara bayangkan, Yesus menuntaskan tugas Bapa di surga dengan waktu yang sangat singkat. Dia mempercepat segala sesuatu. Ini bukan soal saudara sibuk pelayanan ke sana ke sini, khotbah di sana di sini, bukan. Ini soal apakah saudara sedang mempercepat agenda Tuhan atau memperlambat. Karena kalaupun saudara sembuhkan orang sakit, saudara usir setan, saudara berjalan di atas air, melayani orang, membangkitkan orang mati, kalau itu tidak sesuai agenda Tuhan, saudara tidak sedang mempercepat agenda Tuhan. Jadi jangan saudara pikir semua pelayanan itu sesuai agenda Tuhan. Jadi saudara bisa mempercepat atau memperlambat. Itu tergantung imanmu. Jadi saya rindu apa yang menjadi agenda Tuhan, menjadi mandat Tuhan bisa diselesaikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu bagaimana kalau saudara sudah selesai tugasnya?
ya pulang ke rumah Bapa di surga. Apakah itu buruk? No. Semua orang akan pulang ke rumah Bapa di surga kalau tugasnya sudah selesai. Yesus di usia 33,5 tahun sudah selesaikan tugasnya. Dia pulang ke rumah Bapa di surga. Dia sudah selesaikan mandatnya, tugasnya. Dia datang untuk menyelesaikan agenda Bapa. Saudara dan saya datang untuk menyelesaikan agenda Bapa. Kalau tugas kita sudah selesai, apa yang kita lakukan? Kembali ke rumah Bapa di surga. Ini adalah waktunya kita memahami bahwa kita bisa mempercepat, memperlambat sesuai iman, takaran iman, ukuran iman yang ada pada kita. Saya rindu saudara bisa mempercepat agenda Tuhan dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara efektif. Sehingga kalau memang sudah waktunya kita pulang ke rumah Tuhan, ya kita semua akan pulang dengan caranya Tuhan. Dan itu baik. Kematian adalah pintu kepada hidup yang selanjutnya, yang sesungguhnya. Jadi saya rindu saudara memahami bahwa iman bekerja sebagai mesin waktu yang akan mempercepat segala sesuatu. Jadi kadang Tuhan tidak berlambat-lambat, tapi saudara yang berlambat-lambat. Saya rindu saudara tidak lagi berlambat-lambat. Saya ulangi, saya rindu saudara tidak lagi berlambat-lambat. Saudara mungkin pernah lihat jalanan macet karena ada mobil tabrakan atau mogok. Nah, kalau hidup saudara mogok, saudara hidupnya kecelakaan, saudara tahu nggak, saudara ini bikin orang tuh di belakang antri banyak. Ya, ada banyak orang antri di belakang saudara. Jadi kalau saudara izinkan hidup saudara berputar-putar terus, nggak bertobat, nggak berubah-berubah, saudara jangan pikir itu hanya menyusahkan diri saudara. Saudara sedang menyusahkan orang-orang yang Tuhan taruh di belakangmu, karena engkau tidak berubah-berubah, tidak bertobat seperti Musa. Harusnya dia selamatkan bangsa Israel lebih cepat, sesuai penggenapan daripada nubuatan di mana bangsa Israel harus keluar dari Mesir sekian ratus tahun. Tapi kenyataannya lebih dari waktu yang dinubuatkan, karena Musa, bukan karena Tuhan. Silakan saudara pelajari sejarahnya, berapa tahun bangsa Israel dinubuatkan akan keluar dari Mesir. Tetapi kalau saudara baca, itu lewat tahunnya. Kenapa? Karena menunggu Musa. Musa adalah timetable-nya Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel. Bayangkan kalau proses Musa nggak selesai-selesai. Kasihan bangsa Israel. Di Mesir terus. Jadi, kalau engkau kepala keluarga, dan hari ini engkau punya keluarga, kalau engkau nggak berubah-berubah, kasihan keluargamu nggak berubah-berubah. Tuhan menunggu perubahan hidupmu, maka organisasimu berubah. Tuhan menunggu perubahanmu, maka keluargamu berubah, maka teman-temanmu berubah. Engkau adalah timetable-nya Tuhan. Penentu waktu yang Tuhan tetapkan untuk mempercepat atau memperlambat. Tuhan gak gagal, tapi iblis suka membuat lebih cepat atau lebih lambat dengan mendistract saudara, mengganggu saudara. Saya rindu saudara tidak mengalami distraction, gangguan-gangguan sana sini yang memperlambat saudara sehingga penggenapan agenda Tuhan semakin lama. Biarlah terima takaran iman yang lebih besar, terimalah iman yang progresif, iman yang terus bertumbuh, increasing dalam nama Yesus. Sehingga saudara bisa menggenapi seperti Yesus, menggenapi apa yang menjadi rancangan Bapa sampai selesai di atas kayu salib. Lalu yang ketiga, iman seperti benteng yang akan menjaga saudara dari segala jurusan. Ini analogi yang ketiga. Jadi iman itu adalah benteng yang akan melindungi saudara. Jadi perisai bagi saudara. Iman akan menjaga saudara dari serangan musuh. Lebih penting daripada sekedar saudara menyerang musuh adalah saudara bertahan. Banyak orang bisa menyerang namun tidak bisa bertahan. Tapi jangan juga saudara hanya bertahan namun tidak bisa menyerang. Saya rindu saudara bisa bertahan dan bisa menyerang. Dan iman ini adalah salah satu kunci untuk saudara bertahan. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Efesus, pakailah perisai iman, pakailah perisai iman, pakailah perisai iman, pakailah perisai iman untuk bertahan. Iman adalah bukan hanya seperti perisai, tapi seperti benteng yang akan menjaga saudara. Saudara pernah melihat film-film peperangan zaman dulu dengan benteng-bentengnya di film Kolosal yang menjaga ketika musuh menyerang, benteng itu memproteksi kota. Nah, iman ini akan menjaga saudara, akan menjaga anak-anakmu, istrimu, anak-anak rohanimu, keluargamu. Iman. Seorang laki-laki itu harus bisa jadi imam yang membawa iman kepada keluarganya, seisi rumahnya. Imanmu yang menentukan. Ya sebaiknya iman suami di atas imannya istri. Sehatnya begitu, karena suami itu sumber. Jadi kalau saudara laki-laki
Harusnya saudara yang ngajak pasanganmu, pacarmu, calon istrimu atau istrimu, keluargamu berdoa, bukan sebaliknya. Malah istri yang rajin berdoa syafaat, saudara baca koran, males-malesan. Saudara ini imam, saudara ini harus menjadi pemimpin yang membawa iman, mengimpartasi iman. Seperti siapa? Ishak mengimpartasi kepada anak-anaknya berkat, mewariskan imannya. Yakub mewariskan imannya kepada anak-anaknya, melepaskan berkat, mengimpartasi. Seharusnya saudara kita yang terutama laki-laki inilah yang harus punya iman. Nah, karunia iman ini akan memberkati banyak orang. Saya rindu iman saudara diupgrade sampai itu menjadi karunia iman yang dimanifestasikan untuk menolong banyak orang, untuk menjebol. Bagi saudara yang belum dimuridkan, belum ada yang membimbing, saya rindu saudara bisa mengontak kami jikalau saudara mendengar pesan firman dari YouTube channel ini. Open Heaven adalah ministry yang dinaungi oleh Foundation. Kami memuridkan, membapai generasi. Jadi kalau saudara belum punya bapak rohani, belum dimuridkan, saudara bisa kontak kami untuk dituntun, untuk dibimbing, supaya saudara bisa bertumbuh lebih maksimal. Dan saya rindu saudara yang baru pertama kali terkoneksi dengan channel ini, semoga saudara diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di sini. Dan pastikan setelah saudara diberkati, saudara renungkan, saudara lakukan, dan saudara bagikan supaya lebih banyak lagi orang diberkati. Salam kerajaan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari, ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation, that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who want to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.